Halo rekan-rekan, apa kabar? Salam bugar cukup ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Sal Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Rekan-rekan pasti sudah biasa atau bahkan terbiasa dengan kata passion. Kawan saya ini mahir dalam bahasa Latin dan suatu hari dia bercerita kepada saya makna kata passion. Banyak kali orang melihat passion itu sebagai sesuatu yang asik-asik dan giliran ada sesuatu yang menyulitkan atau langkahnya sedikit terhambat, dia mengeluh. Dia bercerita seperti itu. Padahal Sal, kalau kamu tahu kata passion itu asalnya dari kata bahasa Latin, tulisannya patior. Membacanya patior katanya, dan artinya saya menderita. Sehingga ketika orang bilang ini passion saya, sejatinya orang itu perlu sadar siap untuk menderita. Memang rekan-rekan, kalau kita tempatkan dalam seluruh perjalanan hidup kita, mana ada sih bagian kehidupan kita yang tidak ada penderitaan? Selalu ada. Tinggal bagaimana orang memaknai dan memandang penderitaan itu sebagai sebuah hukuman, atau sebuah kecelakaan, atau sebuah kesempatan. Untuk apa? Bebenah. Dan ada kawan saya bahkan mengatakan itu sebagai pembelajaran. Wow. Sehingga ketika orang mengalami penderitaan dan digabungkan dengan pengertian passion itu, maka orang akan menjalaninya dengan sukacita. Bukan bergaya-gaya, bukan. Tetapi dia bisa memaknai bahwa ini proses, memang ada unsur menderitanya. Ada satu kawan yang mengatakan dengan analogi emas itu dimurnikannya dengan api. Dan api sudah barang tentu panas. That's passion. Itu proses untuk memurnikan. Maka rekan-rekan, selamat bagi Anda yang sudah biasa mengatakan passion dan sadar bahwa itu berunsur penderitaan. Tentu ini bukan dimaksudkan untuk mengeluh kesah kebanyakan, tetapi justru ketika orang mengalami penderitaan dia tetap bisa tenang. Memang orang punya batas kesabaran, tapi kata kawan saya juga yang namanya sabar borderless, tanpa batas. Saya sependapat juga dengan itu. Maka rekan-rekan, ketika orang mengatakan passion, itu adalah sebuah undangan untuk bertahan, untuk konsisten pada apa? Tujuan. Maka penting ketika orang mau menjalani kehidupannya dengan passion, dia perlu memiliki clear sense of purpose. Mau ngapain hidup ini sebenarnya? Dan selalu ada kesempatan. Lebih-lebih hari ini rekan-rekan, saya mengundang, ayo mulai terbiasa lagi untuk mencatat. Saya katakan lagi, kalau mungkin kadang-kadang rekan-rekan sudah tidak punya kebiasaan itu. Cara saya membuat konten ini atau kebiasaan saya membuat konten ini adalah sebuah catatan juga. Maka zaman now catatan itu bisa dengan video, bisa dengan suara, dan juga bisa dengan menggunakan gadget kita. Itu semua alat-alat untuk membuat catatan. Supaya apa? Kita tidak hanya mengandalkan apa yang ada di sini. Karena apa? Lupa rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, kembali ke passion. Ini juga bagian bagaimana kita mendaki jalan-jalan kita untuk mencapai apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita. Bagaimana kita menjadi semakin baik dan juga semakin bermanfaat bagi siapapun juga. Begitu rekan-rekan, terima kasih ya. Kalau suka video ini silahkan di like. Yang sudah subscribe terima kasih. Dan yang belum, saya undang untuk subscribe. Tolong di forward supaya banyak orang yang menonton video kami. Dan di chat kalau ada komentar atau pengalaman.
Begitu rekan-rekan, saatnya mendengarkan suara hati.